Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas turunnya nikmat dan rahmat dengan berkahnya kita bisa menghadiri Jumat kali ini dengan kasih sayangnya mempercepat pembahasan yang berjudulnya yaitu merenungi hakikat ikhtiar dan doa. Jumat kali ini marilah kita menanamkan hati, menata niat, hadirkan di majelis mulia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan berkahnya. Jangan sampai niat kita hadir di majelis ini untuk sekedar menganggarkan kewajiban kita, apalagi sebagai sebuah keterpaksaan. Tentu jika ada terbesit seperti ini di dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan ini akan sia-sia dan akan terasa berat yang akhirnya tidak mendapatkan kualitas ibadah yang baik. Mari jadikan momentum rangkaian ibadah Jumat ke setiap pekan sebagai motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui materi-materi khutbah Jumat yang disampaikan oleh para khatib. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas diri kita ke arah yang lebih baik. Dengan belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat, Allah pun akan memberi status lebih bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana disebut dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Masyiral muslimin rahimatullah, terkait dengan kewajiban untuk terus memperbaiki kualitas diri melalui berbagai macam ikhtiar. Mari kita pahami ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, baginya manusia dan ada malaikat-malaikatnya selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukannya terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pula pelindung bagi mereka selain Dia. Marsilal muslimin rahmatullah, dalam motivasi untuk mengubah nasib. Dalam ayat ini terdapat kalimat yang cukup masyhur dan sering digunakan sebagai ayat motivasi untuk merubah nasib, yakni ayat yang ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmati menjadi binasa, atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmati menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengenai ayat ini, Imam At-Tabari dan Tafsir menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah pun tidak akan mengubah kenikmatan seseorang yang sudah didapatkan dari lahir, kecuali mereka mengubah nikmat tersebut menjadi keburukan yang disebabkan pelaku sendiri. Untuk kita sadari, kita manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan tentu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Namun perilaku manusia itu sendiri yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahi Allah menjadi keburukan atau musibah. Faktor perubahan sebuah nikmat menjadi keburukan ini bisa berasal dari kesalahan manusia itu sendiri maupun akibat pengaruh orang lain. Oleh karena itu, ayat ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik, mempertahankan agar anugerah kebaikan dan kenikmatan dari Allah tak berubah menjadi keburukan karena pelaku kita sendiri. Dengan ayat ini pula kita boleh berpangku tangan dan puasa terhadap nasib dan kondisi kita selama hidup di dunia ini. Kita diwajibkan untuk senantiasa melakukan ikhtiar dan selama itu bertakwa atau berserah diri dan berdoa kepada Allah, karena Ialah yang memiliki kuasa untuk mengabulkannya. Namun masyiral muslim rahmatullah, jika pun pada suatu saat kita
mendapatkan kenikmatan, maka kita tidak boleh berpikir jika itu adalah semata hasil dari usaha dan doa yang kita panjatkan. Rezeki yang diberikan oleh Allah adalah hak prerogatif Allah kepada hamba-hambanya yang ia hendaki. Jika mereka merasa bahwa sesuatu yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha dan doa kita, maka sama saja kita sudah mengatur sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya halal wasilah dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan bertumpuk pada doa saja ataupun usaha saja. Lalu apa manfaat doa yang selalu kita panjatkan dalam rangka mengiring usaha yang sudah kita lakukan? Allah berfirman surah Al-Mu'min ayat 60. Jala bajitas ayazi'uzah, artinya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Doa adalah perintah Allah, dan ketika kita berdoa kepadanya, maka itu akan tercatat sebuah ibadah. Ketika kita berdoa dengan niat ibadah, maka tidak lain balasan kecuali pahala. Perkara hasil dari doa bisa saja berbeda dengan apa yang diharapkan. Kadang dalam doa kita mengharapkan A, ternyata Allah menghendaki dan memberikan B. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang berbeda dari doa yang kita panjatkan, maka kita haruslah meyakini bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia, termasuk jika kita tidak mendapat apapun yang kita harapkan dari usaha dan doa kita, juga merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masyiral mu'mini rahmatullah, kita sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa ada gaib yang mengiringi hidup kita di dunia. Ada faktor yang tak kasat mata menjadi penyebab selamatnya kita di dalam kehidupan dunia, sebagai dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan artinya makna baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaga beriringan dan dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada beberapa malaikat melalui pengikut dan menjaga kita dari berbagai bahaya dan kemudaratan. Menugas kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti dan menjaga kita dari berbagai bahaya dan kemudaratan secara bergiliran, baik di depan maupun di belakang kita. Kita juga harus menyadari bahwa ada malaikat yang berada di kanan dan kiri kita, bertugas mencatat semua amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk, yang dikenal dengan nama malaikat rakib dan atid. Malaikat ini ada yang bertugas menjaga manusia di malam hari, ada yang menjaga di siang hari. Jadi setiap manusia memiliki 4 malaikat pada siang dan hari dan 4 malaikat pada malam hari. Mereka datang secara bergiliran. Hal ini diperkuat dalam hadis yang sahih diriwayatkan riwayat Al-Bukhari dari Abdul Hurairah yang menjelaskan bahwa ada beberapa malaikat yang menjaga kita bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima pada waktu salat subuh dan salat asar. Lalu inilah malaikat yang menjaga di malam hari. Lalu Allah SWT bertanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika meninggalkannya mereka di dunia? Mereka menjawab, kami datang kepada mereka ketika sholat dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hal gaib berupa pengawasan malaikat pada masa ini, maka